Shalom saudara, mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jika sebentar kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu, berikan kami hikmat pengertian yang daripada Tuhan, supaya setiap firman yang kami dengar bisa kami mengerti dan kami bisa menerapkannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara, selamat siang. Saya harap semua dalam keadaan yang sehat, penuh damai sejahtera, dan hubungan saudara dengan Tuhan terus dibangun, supaya kita dekat dan intim dengan Tuhan, sehingga nilai-nilai kerajaan surga bisa kita praktekkan di dalam hidup kita sehari-hari. Nah saudara, kita akan membahas firman Tuhan, belajar firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang kedua ayat 11. Alkitab berkata seperti ini, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, kisah ini menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dunia, tentang Natal yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Ketika Maria melahirkan Yesus, kemudian Yesus ada di sebuah rumah bersama Maria dan bersama Yusuf. Nah, waktu itu orang Majus datang, saudara. Karena orang Majus memiliki kerinduan bahwa dia ingin bertemu Sang Juru Selamat. Kemudian dia datang menemui Tuhan Yesus. Dan ketika orang Majus menemui Tuhan Yesus dan Maria dan Yusuf, yang dilakukan orang Majus adalah mereka membuka harta bendanya, memberikan persembahannya kepada Yesus berupa emas, kemenyan, dan mur. 3 pemberian ini adalah mewakili pemberian yang berkualitas pada waktu itu dan punya value yang tinggi. Emas, kemenyan, atau wewangian, dan mur atau rempah-rempah merupakan barang-barang yang berkualitas, merupakan barang-barang yang mahal pada era itu, dan mereka memberikannya kepada Yesus. Nah tentu kalau kita pelajari, kita bayangkan saudara, emas, kemenyan, dan mur yang dibawa orang Majus dari timur menuju ke Bethlehem, menurut saya yakin jumlahnya tidak sedikit, melainkan jumlahnya sangat banyak. Jadi secara kuantiti orang Majus ini memberi dalam jumlah banyak sebagai gift atas kelahiran Sang Juru Selamat, dan secara kualitas orang Majus ini membawa persembahan yang punya nilai tinggi yang berharga bagi Yesus. Nah saudara, dari teladan yang orang Majus ini berikan ketika merayakan Natal pertama kali 2000 tahun yang lalu, ketika orang Majus ini bertemu dengan Tuhan Yesus, orang Majus ini langsung punya prinsip, aku mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Dan mereka keluarkan harta mereka, persembahan mereka yang mungkin sudah mereka kumpulkan, yang mungkin sudah mereka pilih kualitas yang the best untuk mereka kasih kepada Sang Juru Selamat. Dan orang Majus memberikan persembahan dengan kualitas terbaik dan kuantiti yang banyak pada waktu itu. Nah saudara, Natal mengingatkan kita persembahan yang terbaik apa yang kita bisa berikan kepada Sang Juru Selamat yang sudah memberikan hidupnya untuk menebus dosa kita. Natal mengingatkan kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tahukah saudara, persembahan yang terbaik yang harum di hadapan Tuhan menurut Roma pasal 12 adalah tubuh kita, hidup kita. Natal mengingatkan kita bukan cuma sebatas selebrasi. Natal mengingatkan kita bukan cuma sebatas kumpul bersama keluarga, liburan, makan-makan, dinner segala macam. Bukan hanya sebatas selebrasi seperti itu saudara. Tetapi Natal mengingatkan kita untuk kita diingatkan, sudahkah kita memberikan hidup kita kepada Kristus? Sudahkah pola pikir kita, hati kita, tindakan kita selaraskan dengan firman Tuhan? Mari di Natal ini
persembahan yang paling berkualitas bukan harta yang kita punya, bukan apa yang kita punya secara material, tetapi Natal mengingatkan kepada kita, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang tak bercacat kepada Allah. Natal mengingatkan kita, hidup kita harus sesuai dengan firman. Tuhan, aku persembahkan hidupku untuk kemuliaan namamu. Yang dulu pemarah, Natal hari ini, Natal bulan ini, saudara harus menjadi orang yang sabar. Yang dulu saudara suka berprasangka buruk, Natal kali ini pikiran kita harus dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Kalau Natal yang dahulu kita penuh dengan kebencian, Natal hari ini kita persembahkan hidup kita menjadi orang yang yang penuh pengampun, yang penuh dengan kasih. Kalau dulu kita sering komplain sama Tuhan, Natal sekarang kita persembahkan karakter yang terbaik bagi Tuhan. Kita mengucap syukur atas segala keadaan. Saudara, Natal mengingatkan kita untuk kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hidup kita, perilaku kita harus sesuai dengan teladan Kristus. Berikanlah yang terbaik hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, ajari kami anak-anak-Mu untuk memberikan hidup kami sebagai gift yang paling berkualitas kepada Tuhan, yaitu hidup yang sesuai dengan firman. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajari kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.